Siapa yang menahan saya? George Bernanke mengatakan, inilah sukacita sejati dalam hidup ini, dipakai untuk tujuan yang dikenali oleh diri Anda sendiri sebagai seorang yang kuat, menjadi sumber kekuatan daripada orang egois yang penuh kesakitan dan keluhan bahwa dunia tidak berusaha membuat diri Anda bahagia. Saya merasa bahwa hidup saya adalah milik seluruh komunitas dan sementara saya menjalaninya, itu adalah kehormatan saya untuk melakukan baginya sebisa mungkin. Saya ingin dipakai secara maksimal ketika saya mati, karena semakin keras saya bekerja, semakin besar saya mencintai. Saya bersukacita di dalam hidup ini demi dunia ini. Hidup bukanlah lilin yang singkat bagi saya. Itu adalah seperti obor yang saya pegang untuk sementara waktu, dan saya ingin membuatnya menyala seterang mungkin sebelum menyerahkannya kepada generasi selanjutnya. Di hari ini, kita akan masuk ke dalam beberapa psikologis dan beberapa pengajaran yang mungkin Anda pikir sangat dalam, tapi yang akan menjadi jelas dan sederhana bagi Anda sekarang. Saya percaya hari ini akan benar-benar mengubah hidup Anda. Hukum ke-6, hukum mengenai diri Anda. Bagaimana cara Anda memandang diri Anda sendiri menentukan level kehidupan yang Anda alami. Dimanapun level Anda sekarang ini di dalam hidup ini ditentukan oleh bagaimana cara pandang Anda terhadap diri Anda sendiri. Hidup Anda tidak akan pernah berjalan melampaui gambar diri yang Anda lihat di dalam diri Anda. Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri mempengaruhi lebih daripada diri Anda. Bagaimana Anda memandang diri Anda juga menentukan bagaimana dunia memandang Anda dan bagaimana dunia memperlakukan Anda. Jika Anda tidak suka bagaimana Anda diperlakukan, berhentilah berusaha mengubah siapapun di sekitar Anda. Mulailah membuat perubahan di dalam diri Anda. Di bawah hukum mengenai Anda, hidup Anda dibatasi oleh bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Sedihnya adalah hidup Anda seharusnya tidak terbatas. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, satu-satunya hal yang memiliki kuasa untuk membatasi Anda adalah diri Anda. Anda memiliki hidup yang tidak terbatas, namun berapa banyak yang Anda hasilkan ditentukan oleh bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Hubungan Anda, perkawinan Anda, dan anak-anak juga bekerja dengan cara yang sama. Mereka ditentukan oleh dan dibatasi di bawah hukum mengenai diri mereka. Nah, jika Anda menginginkan hidup yang lebih baik, itu harus dimulai dari diri Anda. Foster M. Cleland mengatakan bahwa percayalah pada diri Anda sendiri. Ciptakan diri Anda yang akan membuat Anda senang untuk menjalaninya. Maksimalkan diri Anda dengan memperbesar kemungkinan yang sangat kecil di dalam diri Anda menjadi kobaran kesuksesan. Di hari ini, kita akan membicarakan tentang apa yang disebut para psikolog sebagai konsep diri. Menarik sekali untuk diperhatikan bahwa kebanyakan psikolog berkata bahwa penemuan terbesar di abad ke-20 adalah konsep diri. Para psikolog memberitahu kita bahwa konsep diri Anda adalah gagasan bahwa setiap orang membangun banyak kepercayaan sejak lahir mengenai dirinya sendiri. Jika Anda menginginkan hidup yang lebih baik, itu harus dimulai dari diri Anda. Anda tidak dilahirkan dengan memiliki konsep diri. Sebaliknya, konsep diri Anda dibentuk dari semua gagasan, nilai-nilai, sifat-sifat, dan opini-opini dalam hidup Anda. Hal-hal inilah yang mengarahkan hidup Anda. Jika Anda percaya bahwa uang adalah jahat, karena beberapa gereja menaruh kepercayaan itu di dalam hati Anda ketika sedang bertumbuh dewasa,
Anda akan berkata, "Ya, uang itu jahat. Aku tidak ingin menjadi jahat." Jadi pikiran bawah sadar Anda bekerja sangat keras untuk menjauhkan uang dari Anda. Jika orang tua Anda memberitahu Anda bahwa Anda tidak pandai dan guru mendukung hal itu di kelas, maka sekarang jauh di dalam diri Anda memiliki kepercayaan bahwa Anda tidak pandai. Kepercayaan itu mempengaruhi seluruh hidup Anda, tidak mempengaruhi seluruh hidup Anda setiap hari. Keputusan apakah Anda akan memulai bisnis atau kuliah, dengan siapa Anda merasa layak bersamanya, apa yang dapat Anda kerjakan, apa yang Anda katakan, bagaimana Anda mengalami seluruh hidup Anda, keluar dari satu kebohongan. Sama halnya dengan konsep diri Anda. Jika konsep diri Anda tidak bekerja, apapun yang Anda lakukan tidak ada gunanya. Tidak akan ada apapun yang bisa berjalan di dalam hidup Anda. Anda dapat pergi ke semua seminar dan mereka dapat memberi Anda semua gagasan yang Anda perlukan untuk berinvestasi. Tapi karena konsep diri Anda memiliki virus dan tidak bekerja, Anda terus gagal. Donald Trump dapat saja datang dan memberikan sebuah perusahaan yang telah berjalan selama 10 tahun kepada Anda, dan hanya masalah waktu sebelum Anda menyabotasinya dan membuatnya bangkrut karena konsep diri Anda. Jika pikiran bawah sadar Anda adalah CPU, konsep diri Anda adalah sistem operasinya. Nah, dalam 21 hari kita akan membuat sistem operasi itu bekerja seperti yang seharusnya, sehingga daripada bekerja melawan Anda, sekarang itu bekerja bagi Anda. Itu membuat semua program dalam diri Anda bekerja lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien. Sepanjang hidup Anda, konsep diri Anda telah menarik Anda turun. Nah, dalam 21 hari ini, itu akan menarik Anda naik. Itu akan menarik Anda, mendorong Anda, menarik Anda ke harapan dan impian Anda. Itu akan menaruh Anda di punggungnya dan menggendong Anda jika perlu. Kapan konsep ini terbangun? Konsep diri Anda terbentuk di antara saat Anda dilahirkan sampai usia 12 tahun. Mereka yang berada di sekitar Anda ketika Anda tumbuh dewasa membentuk konsep diri Anda. Jika Anda memiliki orang tua yang bersikap positif dan mereka menaruh hal-hal yang positif di dalam diri Anda, maka kemungkinan besar Anda memiliki konsep diri yang positif. Jika mereka menaruh hal-hal negatif di dalam diri Anda, maka Anda mungkin memiliki konsep diri yang negatif. Tapi, walaupun Anda dapat memiliki orang tua yang hebat seperti saya, orang tua yang luar biasa, tetapi tetap masih memiliki batasan yang besar dalam konsep diri Anda. Orang tua saya memberitahu saya bahwa saya dapat melakukan apapun dan menjadi apapun, tapi kata-kata saja tidak cukup. Kita belajar lebih banyak dari teladan mereka. Meskipun orang tua saya berkata, "Pergi dan jadilah," apa yang saya lihat adalah pergi dan bekerjalah bagi orang lain. Contoh yang diberikan kepada saya adalah carilah pekerjaan, jangan berinvestasi, cukup bekerja keras. Orang tua saya selalu mengatakan hal-hal seperti uang tidaklah penting,
Bukankah itu yang dikatakan orang-orang miskin? Tetapi sebenarnya uang sangatlah penting. Saya percaya bahwa saya dapat bahagia dengan atau tanpa uang. Tapi jauh lebih mudah berbahagia dengan uang. Alasan pertama perceraian terjadi adalah uang. Alasan pertama bagi kemiskinan adalah uang. Nah, kebanyakan masalah di dunia dapat diselesaikan dengan uang. Pikirkan tentang kebaikan yang dapat Anda lakukan bagi dunia dengan uang. Waktu yang dapat Anda berikan kepada masyarakat, kepada gereja jika Anda tidak harus menghabiskan waktu Anda bekerja untuk uang. Uang sangat penting. Tapi jika Anda percaya bahwa uang tidak penting, pikiran bawah sadar Anda akan berkata, baiklah, bukan masalah, kita tidak memerlukannya. Orang tua saya berkata, lanjutkan ke universitas dan temukan sesuatu yang kau suka lakukan. Itu adalah pernyataan kebanyakan orang tua kelas menengah. Itu bukanlah apa yang dikatakan orang tua yang kaya. Saya rasa itu menaruh konsep yang salah ke dalam pikiran anak-anak. Orang tua yang kaya berkata, tidak anak-anak, bangunlah sebuah bisnis sehingga uangmu bekerja bagimu. Dan sekarang kau dapat melakukan apa yang kau sukai. Beberapa orang mungkin berkata, baiklah, mulailah sebuah bisnis yang kau sukai. Tidak apa-apa jika Anda bisa. Tapi saya berkata, bangunlah bisnis yang menghasilkan banyak uang, lalu mulailah membangun bisnis yang Anda sukai. Saya percaya Anda dapat berbahagia melakukan pekerjaan apapun. Kita akan berbicara mengenai hal itu nanti. Saya sangat bahagia melakukan pekerjaan memasak, atau memasukkan beton, membuat meja, mengambil sampah, membersihkan gedung, mencuci toilet. Saya mengenal banyak orang yang masuk ke universitas untuk belajar apa yang mereka sukai. Mereka mendapatkan gelar seni, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Dan hari ini mereka berjuang keras hanya untuk hidup sehari-hari. Saya menyadari bahwa ada banyak hal yang lebih penting dari uang. Tapi dalam pernyataan itu, kita memberikan alasan kepada orang-orang untuk puas dalam hidup ini tanpa uang. Saya rasa kuliah itu penting. Saya tidak ingin membuat Anda salah sangka. Ketika anak-anak kuliah, mereka belajar banyak tentang pengabdian, tentang bekerja keras, tentang kehidupan. Sekarang mari kita menghasilkan uang. Mari kita membangun bisnis. Mari kita membuat uang bekerja bagi kita. Lalu pergi dan lakukan apa yang suka Anda kerjakan. Thomas Huxley mengatakan, mungkin hasil yang paling berharga dari semua pendidikan adalah kemampuan untuk membuat diri Anda melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Kapan itu harus dilakukan, entah Anda suka atau tidak, itu adalah pelajaran pertama yang harus dipelajari. Dan biarpun pelatihan seseorang dimulai dari lebih awal, itu mungkin adalah pelajaran terakhir yang ia pelajari sebelumnya. Konsep diri saya mengatakan tidak ada yang dapat kami lakukan. Tidak ada apapun yang tidak dapat kami atasi. Tempatkan konsep diri Anda pada posisi itu. Dan tiba-tiba, sebagai ganti menghalangi dan menarik diri Anda, dia akan mulai melatih Anda dan berbicara kepada Anda dan mendorong dan membawa Anda kepada kesuksesan yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup Anda. Dalam 21 hari,
konsep diri Anda tidak akan menarik Anda mundur, tapi ia akan mendorong Anda maju, mendorong Anda ke arah impian dan keinginan Anda.